Sebenarnya background pernikahan aku sama Bram itu bukan karena cinta. Jadi? Ya awalnya memang kita dekat, tapi karena hutang budi. Oke. Ya mungkin aku nggak bisa jadi dokter kayak sekarang kalau bukan karena keluarganya Bram. Dari kecil, impian aku sebagai dokter itu dari kecil, Rin. Karena ngeliat orang tua aku sakit-sakitan. Tapi pas sekarang aku udah jadi dokter, orang tua aku udah nggak ada. Nggak ada. Orang tuanya Bram bukan cuma biayain kuliah aku sampai lulus di Jerman doang, enggak. Tapi pengobatan orang tua aku, kehidupan orang tua aku semua dibiayain sama orang tuanya Bram. Mereka sayang banget sama aku. Sayang banget. Bahkan aku udah dianggap sebagai anak mereka sendiri. Itulah kenapa mereka mau aku jadi menantunya. Mereka mau aku tetap stay di sampingnya Bram. Tapi tetap aja sih, itu nggak membenarkan posisinya Bram untuk memperlakukan kamu seperti ini. Itu konsekuensi dari pilihan aku, Ren. Aku bener-bener udah janji sama orang tuanya Bram. Ya mungkin menurut orang lain ini hal sepele. Bisa aja aku ingkar janji, cuman aku gak bisa, Rin. Gak bisa. Kebaikan orang tuanya Bram itu masih terngiang di pikiran aku sampai sekarang. Ya, aku ngerti kok. Santai aja. Nah, ini ibu kenalin. Anwar, anaknya Pak Lurah, yang dulu ibu mau kenalin sama kamu. Hai Yuna, salam kenal, saya Anwar. Yuna. Dulu kamu, ibu mau kenalin sama Anwar, kan gak pernah mau. Jadi ibu berpikir ajak Anwarnya langsung ke Jakarta. Untuk kenal lebih dekat, lebih jauh. Kebetulan Anwar ini mau beberapa hari di Jakarta. Biar kenal lebih jauh. Bu, tapi Yuna kan belum mau berhubungan sama siapa-siapa. Kenal dulu lebih dekat gak apa-apa kan? Anwar ini juga pinter banget loh, lulusan D3 peternakan. Ada peternakan ayam, kambing, sapi, ya kan? Ada di mana-mana tempat kamu ada kan? Iya, Tante. Tuh. Sorry ya, Rin, aku jadi emosional kayak gini kalau udah ngebahas soal keluarga. Nggak apa-apa. Bagus kalau dikeluarin. Kamu boleh cerita apapun dan jujur aku jadi sadar sekarang seberapa kuatnya kamu, seberapa kamu berpegang teguh sama janji kamu. Aku salut banget sih sama kamu. Nggak semua orang bisa kayak gitu. Tapi dibalik itu semua, karena aku care sama kamu, aku juga harus bilang ini sama kamu. Kamu boleh janji sama orang, tapi tetap kamu jangan lupa kalau kamu juga butuh bahagia. Rin, kamu tau gak? Kamu satu-satunya orang yang tahu tentang alasan kenapa aku gak bisa pisah sama Bram. Aku gak pernah cerita hal ini ke siapapun. Ya, kan kata kamu kita udah sahabatan sekarang. Jadi kamu bisa cerita apapun sama aku. Dan biasanya orang-orang kayak kamu, kayak aku, itu kita memang
pengennya tuh terlihat kuat terus di depan orang lain. Tapi sebenarnya emang setiap manusia pasti bisa ngerasain rapuh. Dan aku di sini ada untuk support kamu. Ya, kita sahabat. Iya deh. Thank you, Irin. Sama-sama. Pak Dante kemana ya? Waduh Bu, Pak Dante baru aja keluar. Kebetulan meetingnya juga di luar Bu. Memang Ibu nggak konfirmasi dulu ke Pak Dante? Makasih ya. Ya, sama-sama Bu. Halo, Kusuma. Iya, saya tuh nggak mungkin salah lihat. Kalung itu sama persis sama punya saya. Dan kalung itu ada sama Coki. Waktu Coki itu menjelaskan kalau dia tuh dapat kalung itu dari orang tuanya yang sudah meninggal, saya tuh jadi berpikir apa ini secara kebetulan ya? Apa mungkin Coki itu anak saya? Kok bisa ya Bu Wiryo malah mikir kayak gitu? Lagian juga kenapa flash disk itu malah ada di Coki? Tapi nggak tahu kenapa gue yakin banget kalau anaknya Bu Wiryo itu Saka. Cuma ada satu cara buat mastiin ini semua. Gue harus melakukan tes DNA antara Bu Wiryo dan Saka. Iya Yun, ini gue udah di taksi kok Yun. Gimana dong Rin nyokap gue? Pokoknya gue mau nolak aja. Ya udah. Lo tenangin diri dulu, oke? Jangan mikir macem-macem. Pokoknya Rin lo denger gue gak sih? sorry Besti, ya udah. Pokoknya intinya lo tenangin diri lo dulu, nggak usah mikir macem-macem. Gue udah mau sampai kok, dikit lagi sampai, oke? Ya udah oke, see you. Bye. Kesian Mama Saka. Bun, lo tau gak Yuna tadi kenapa? Oh, gue lihat dia teleponan sama Riannya kayak menggerutu gitu. Ada masalah? Iya, tadi Yuna cerita kalau ibunya itu balik lagi ke Jakarta. Terus kok gelisah gitu dia? Ya gimana gak gelisah, Cumi? Ibunya itu balik lagi ke Jakarta sama cowok yang bakal dijodohin sama Yuna. Palingan juga nanti itu cowoknya capek sendiri ngadepin sikapnya Yuna yang keras kepala, emosian. Jadi nggak masalah lah kalau Yuna dijodohin. Ya nggak? Tom, jadi ternyata selama ini kayak gitu aku di mata kamu, Tom. Makanya kamu seneng pisah sama aku sekarang, iya? Nggak, maksudnya... Udah jangan banyak alasan. Jangan sampai nanti kamu nyesel kalau aku terima lamaran dari cowok itu dan ternyata cowok itu lebih baik dan mapan daripada kamu. Pulang aja ya. Ya, awas. Dulu. Ya. Harusnya Mama sama Papa tuh nggak usah repot-repot nganterin Riri pulang. Makasih ya, Pak. Ma. Iya, nggak apa-apa dong sayang. Kamu jangan gak enak gitu sama Papa sama Mama, iya kan? Iya, ini kan kewajiban Mama juga sama Papa. Pak,
Tasnya tolong taruh di kamar aja. Yaudah, Bapak kamar dulu ya. Ri, ingat kata dokter, kurangin stres kamu, jangan terlalu banyak overthinking. Yaudah sekarang kamu istirahat sini, Mama siapin makan siang dulu. Iya, Mbak. Kenapa ya Mas? Susah banget untuk memenangkan hati kamu. Selama ini aku pikir jawaban untuk masalah kita adalah waktu. Aku pikir waktu akan bisa menumbuhkan perasaan cinta antara kamu sama aku, Mas. Tapi ternyata waktu justru kasih tahu aku kalau cinta itu mungkin emang gak bisa dipaksakan. Besti mau kemana? Ayo makan. Rin, kita makan di luar aja yuk. Gue males di sini. Kenapa lagi sih? Gue berantem sama Tommy. Berantem kenapa lagi, Besti? Aduh, Rin, nanti aja gue ceritainnya di luar ya. Kita cari tempat makan, tempat duduk yang enak aja di luar, oke? Yuk, yuk. Let's go. Oke. Sayang, aku tuh gak nyangka loh ternyata kamu orangnya romantis ya. Ya, si Ayang baru tahu ya. Bahkan aku tuh lebih manis daripada gula. Masa sih? Iya. Tapi beneran deh, aku tuh gak nyangka. Aku mikirnya tuh ya, kamu tuh orangnya tuh gahar gitu loh. Terus kamu orangnya licik, gak peka, cuek. Ya, kamu beruntung aja. Karena gak semua perempuan aku perlakukan kayak gini. Gitu. Tapi beneran ya sayang, kamu tuh udah berubah jauh banget loh. Makasih, sayang. Jauh lebih baik sekarang. Tapi aku masih bingung aja kenapa sih nih kesayangan aku ini nih masih suka aja bisnis-bisnis yang berbahaya kayak gitu, kenapa sih? Ya, itu semua karena ada alasan, sayang. Apa? Uang. Emang seberarti itu ya uang buat kamu? Apa jangan-jangan nanti kalau kamu disuruh pilih antara aku atau uang, jangan-jangan kamu pilih uang ya? Ya jelas lah. Oke. Udah duduk sini dulu. Ceritanya di sini aja, Besti. Ya, gimana jadi? Kayaknya gue mau nerima aja deh lamarannya. Lo yakin lo tadi bukannya di telepon bilang lo mau tolak ya? Kok sekarang tiba-tiba berubah pikiran lo mau terima? Gue kesel banget sama Tommy, Rin. Apa hubungannya sama Tommy, Yuna? Ya abis Tommy bilang katanya nggak akan ada cowok yang tahan sama gue. Oke, gini sebentar. Babe, ini tuh tentang pernikahan, ini bukan permainan yang lo bisa tentuin di saat lo lagi kesel sama Tommy doang. Abis itu lo udah nikah aja sama cowok. Nggak gitu. Lo bakal menikah sama dia tuh artinya lo bakal sama dia seumur hidup lo. Coba dong pikirin lagi. Lagian ini cowok nih kayak gimana sih orangnya? Ada, namanya Anwar. Iya, namanya Anwar, gue tahu. Tapi gimana orangnya seperti apa? Cerita dulu sama gue. Berarti uang lebih penting daripada aku, iya? Sayang. Enggak gitu maksud aku, sayang. Aku bisa jelasin, sayang. Apa? Enggak gitu maksud aku. Apalagi? Kamu mau jelasin apa coba, hah? Sayang. Aku nggak nyangka ya. Berarti kalau misalkan nanti ada tante-tante ya, yang lebih kaya, lebih cantik, kamu bakal milih dia daripada aku. Iya, kamu bakal ninggalin aku kan? Sayang. Kamu lebih milih uang kan? Hah?
Sayang, aku bisa jalan. Nggak nyangka kamu ternyata kayak gitu. Udah dia. Sil, kamu kemana, Sil? Sayang! Keceplosan lagi. Sayang! Mas di sini tidak menerima pekerjaan dan tidak ada lowongan pekerjaan. Nggak apa-apa Pak, saya cuma mau naruh lamaran saya aja. Ke HRD juga nggak apa-apa Pak. Saya nggak usah ketemu atasan-atasan juga nggak apa-apa. Saya cuma naruh lamaran saya aja Pak ke HRD. Saya mohon izin ya Pak ya. Mas, nggak bisa. Pak, saya cuma mau masuk aja sebentar aja. 5 menit abis itu saya keluar lagi Pak. Saya mohon izin banget Pak. Mas, ngotot sekali Mas. Mas nggak bisa baca. Tidak ada lowongan pekerjaan. Lebih baik Mas pergi saja. Pak, saya titip sama Bapak aja dah. Silakan. Sisil? Sil? Sayang, dengerin aku dulu Sil. dong sayang. Kenapa kok kamu nangis, Sil? Sayang, dengerin aku dulu dong. Ini pasti gara-gara lo kan? Lo kan yang bikin Sisil nangis kan? Gue udah tahu dari awal. Ini makanya kenapa gue nggak setuju lo pacaran sama Sisil. Karena gue tahu pasti ujung-ujungnya lo bakal nyakitin Sisil. Ayo, Sil. Ayo, Yun. Sayang, dengerin aku dulu sayang. Kenapa jadi besar gini sih masalahnya? Belum juga gue jelasin, malah gue disalah-salahin. Gimana keadaannya Riri, Vin? Well, Riri sekarang masih dirawat di rumah sakit. Kalau dokter bilang sih itu karena dia terlalu banyak pikiran. Ya ini semua salah gue juga sih. Ngelihat Riri sekarang di rumah sakit, bikin gue semakin tambah bersalah. Ya. Kalau boleh tahu ya, Vin, gimana perasaan Anda ke Riri sekarang? Awalnya gue nikah sama Riri itu karena terpaksa. Dan pastinya gue nikah itu bukan berdasarkan cinta. Kalau sekarang? Udahlah Sil, cowok kayak cowok itu nggak pantas lo tangisin, ya kan? Iya benar, setuju banget. Gini aja, abis ini kita belanja-belanja aja yuk. Ibu kan jarang belanja, Bu. Tumben banget pengen belanja. Ya saya pengen bikin kamu gak bete aja. Ibu tuh udah terlalu baik tahu buat Sisil. Sisil tuh gak pantas nerima kebaikan ibu. Udah kamu gak usah ngomong kayak gitu, Sil. Kamu selama ini udah selalu ada buat saya saat saya butuh sama kamu. Jadi sekarang saya pengen saya ada buat kamu saat kamu butuh juga sama saya. Kan selama ini kamu selalu berusaha untuk bikin saya gak bete, kamu berusaha untuk bikin saya bahagia. Jadi sekarang saya pengen bales semua kebaikan kamu. Makasih ya Bu, Ibu baik banget orangnya. Sama-sama. Guys, sorry ya tapi gue nggak bisa ikut, nggak apa-apa kan? Balik sendiri nggak apa-apa, Besti? Iya nggak apa-apa kok. Yaudah, take care ya. Oke. Nah, ada taksi tuh pas banget. Bye. Bye Besti, kabarin ya. Iya. Jangan sedih-sedih ya, Sil. Iya. Yuk. Come on, come on. Lapar banget. Haus juga. Aku bener-bener harus hemat nih sekarang. Hah? Kalau ibu mau ngeledek saya, nasihatin saya pasti dengerin. Saya udah terbiasa kok.
Emang hidup saya udah hancur, mau gimana lagi? Silakan Bu, saya dengerin. Saya ada di sini cuma mau ngasih kamu minum. Apa salah kalau saya kasih kamu minuman? Apa salah kalau saya mau berbuat baik sama orang? Saya memang tidak suka sama kamu, Saka. Tapi bukan berarti saya tidak punya hati. Saya masih punya hati. Saya lihat kamu haus, makanya saya kasih kamu minuman. Ambil. Nggak apa-apa, minum. Makasih banyak ya Bu. Saya janji saya balas semua kebaikan Ibu. Pasti Bu. Saya nggak suka berutang budi sama orang lain. Iya, iya. Dah, diminum. Makasih. Permisi ya Bu, saya mau ngelamar kerja lagi. Terima kasih banyak akhirnya Bu. Iya, sama-sama. Bu, sehat-sehat ya Bu ya. Mari Bu.